Kita akan mempelajari tentang aplikasi fungsi lainnya. Yang pertama ada fungsi konsumsi dan tabungan. C ini adalah konsumsi, A adalah konsumsi otonom, artinya konsumsi jika tidak ada pendapatan. Karena secara model ekonomi bagaimanapun tetap ada konsumsi. Asumsinya begitu, meskipun kita tidak punya pendapatan. B adalah konsumsi, kecenderungan konsumsi atau marginal propensity to consume. Ini ingat dari mata kuliah ekonomi mikro. Y adalah pendapatan. Marginal propensity to consume itu atau MPC adalah perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan. Syarat mutlak nilai A dan B-nya harus positif. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Berarti kalau kita balik, tabungan adalah konsumsi. Tabungan adalah pendapatan kurang konsumsi. Ini fungsi konsumsi yang tadi kan ini. C sama dengan A tambah BY. Ini disubstitusi. Jadilah seperti ini. Fungsi tabungan. Ini marginal propensity to saving. Berarti perubahan tabungan dibagi dengan perubahan pendapatan. Syarat fungsi tabungan A-nya harus negatif dan 1 kurang B-nya harus positif. Ini untuk menggambar kurva, saya rasa sudah pasti bisa. Kita masuk contoh sederhana. Hasil survei tahun 2017, pendapatan buruh 2.200.000, kita langsung simpulkan Y1, konsumsi 2 juta, itu C1, otomatis savingnya tentu 200.000. Nah, di wilayah kedua 3,7 juta, konsumsinya 3,2, berarti savingnya 500.000. Perubahan pendapatannya adalah 3,7 kurang 2,2, perubahan konsumsi, perubahan savingnya ada semua di sini. Berarti marginal propensity to consume dan savingnya sudah bisa kita hitung, dapat 0,8 dan 0,2. Ini untuk membentuk persamaan garis linear ya. Kita masukkan angkanya, dapat fungsi konsumsi. 240.000 tambah 0,8Y. Ini sama, masukkan juga angka-angkanya, dapatlah fungsi tabungan. Minus 240.000 tambah 0,2Y. Yang fungsi pertama, ini artinya tanpa ada pendapatan, konsumsi wajib atau minimum adalah 240.000. Dan kalau tidak ada pendapatan juga, tabungannya malah minus 240.000. Karena logikanya dipakai untuk konsumsi kan. Keseimbangannya, pendapatan itu harus sama dengan konsumsi. Konsumsinya sudah dapat 240.000 tambah 0,8Y. Kita selesaikan dapat kita dapat pendapatannya 1,2 juta. Itu supaya keseimbangan terjadi. Jika pendapatan kita 4 juta, berarti konsumsi kita sekitar 3,44 juta dan tabungan kita 560.000. Ini ada fungsi biaya total. Kita akan mengenal istilah fixed cost atau FC. Kalau di persamaan linear itu disebut A simbolnya. Makanya FC sama dengan A. Kemudian ada yang namanya biaya variabel, biaya yang akan berubah seiring dengan perubahan jumlah produknya. Jika unit produk makin banyak, maka biaya variabelnya akan tinggi. Tapi kalau biaya tetap atau fixed cost, berapapun produknya, tetap biayanya segitu. Ini ya, variable cost-nya adalah B dikali Q. Q itu adalah jumlah unitnya, B itu adalah biayanya. Total cost berarti fixed cost tambah dengan variable cost. Berarti total cost sama dengan A tambah BQ. Ini jadi bentuk persamaan linear lagi. Contohnya, biaya tetap untuk produksi 25.000 berarti FC. Fixed cost-nya adalah 50 naik untuk setiap produksinya berarti 50 Q. Berarti total cost sama dengan 25.000 tambah 50 Q. Ini adalah fungsi total biaya. Biaya yang dikeluarkan jika kita produksi 10 unit adalah kita tinggal ganti Q-nya 10, dapat 25.500.
Dan total variable cost-nya ini 50 kali 100 sama 500. 50 kali 10 sama dengan 500. Atau 25.500 kita kurang dengan 25.000 dapat 500 sama. Ini ada fungsi penerimaan, revenue atau R sama dengan P kali Q. Atau R itu adalah fungsi dari Q. Di mana fungsi dari Q itu adalah price kali quantity. Penerimaan rata-rata, average. Ini saya buat keterangan aja biar lebih mudah dipahami. Ya. Harga jual 25 per unit. Fungsi penerimaannya berarti 25Q. Berapa penerimaan jika terjual 15 unit? Berarti Q-nya kita ganti 15, dapat R-nya 375. Dan penerimaan 600 unit, berapa yang terjual? Berarti 600 sama dengan 25Q. Berarti Q-nya 24 unit. Ini ada fungsi laba dan fungsi break even atau pulang pokok. Laba atau P simbolnya adalah pendapatan dikurangi biaya. Revenue dikurangi cost. Ini profit sama dengan revenue dikurangi cost. Laba itu diperoleh apabila profitnya di atas 0 atau R lebih besar dari C. Dan sebaliknya itu kalau rugi. BEP itu kondisi tidak mengalami untung, tidak mengalami kerugian, yaitu pas. Ya, misalnya kita keluar modal 10.000 ya pendapatan kita pas 10.000, berarti tidak rugi, tidak untung. BEP itu adalah ketika labanya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan R kurang C, jadi R sama dengan C. Kita masuk contoh sederhana. Fungsi total biaya adalah 2.000 tambah 50Q. Harga jual barang 75. Fungsi labanya adalah, kita jangan masuk fungsi laba dulu, kita masuk fungsi masing-masingnya dulu. Fungsi biaya adalah ini adalah fungsi pendapatan. Maka fungsi dari labanya adalah 75Q dikurangi dengan fungsi konsumsinya ini. Jadinya dapat 25Q kurang 2.000. Inilah disebut sebagai fungsi laba. Kemudian jika terjual 100, hitung laba dan unit diproduksi agar tercapai BEP. Jika terjual 100, berarti Q-nya 100, labanya adalah 500. Dengan cara 100 disubstitusikan ke persamaan ini, lalu dikurangi 2.000. 25 kali 100 kurang 2.000 dapat 500. Itulah dia labanya. Dan unit yang diproduksi agar tercapai BEP, BEP itu kan nilainya ini 0 ya. R sama dengan C. Berarti 25Q harus sama dengan 2.000. Berarti Q-nya 80 unit. Artinya perusahaan harus memproduksi 80 unit agar tercapai BEP. Ini ada kesimpulan tentang fungsi konsumsi dan tabungan, kemudian fungsi biaya total, fungsi penerimaan, dan yang terakhir adalah fungsi laba atau profit. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik.